Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Metro TV yang saya banggakan, kembali bersama saya menyertai sahur malam hari ini dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Para pemirsa, sampailah kita kepada asma Allah, sifat Allah, keagungan Allah dalam Al-Haq, Maha benar, Maha yang memiliki kebenaran mutlak. Tapi lebih lanjut, kita kedatangan tamu khusus pada malam hari ini bersama Kiai Haji Yusuf Hudhori dari Pondok Pesantren Subhanul Waton, Magelang, Jawa Tengah. Al-Haq, bagaimana Gus maknanya sebetulnya? Al-Haq itu bermakna kebenaran mutlak. Jadi kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan juga Allah, apa yang Allah janjikan, apa yang Allah sampaikan, itu pasti akan terwujud. Contoh ya tentang hari kiamat, itu sesuatu yang hak yang Allah janjikan. Terus juga tentang manusia besok akan dibangunkan lagi, akan berproses lagi, itu sesuatu yang hak. Nah, termasuk juga kebenaran-kebenaran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang harus kita perjuangkan menuju kepada al-haqnya Allah itu. Al-haqnya Allah. Itu yang kalau hari kiamat sih kita nggak usah berjuang, pasti ketemu lah. Hari kiamat pasti ketemu. Yang namanya maut itu al-haq, itu pasti akan ketemu. Tapi kebenaran-kebenaran yang ada di tengah-tengah masyarakat, ini yang memang harus kita perjuangkan. Allah memberikan kesempatan kita untuk memperjuangkan kebenaran. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita mau merubah dari yang bengkok menjadi benar, ya tergantung usaha dari manusia itu sendiri. Ya. Jadi al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu pasti dari Allah, maka janganlah kamu pernah ragu-ragu. Ud'u ila sabili rabbika bil haqq, berarti nah, kebenaran itu harus diperjuangkan dengan melakukan langkah-langkah, apakah himbauan, ajakan, atau kebersamaan. Nah, di situ konteksnya. Tetapi di sisi yang lain, ja'al haq wa zahaqal batil. Datanglah kebenaran, maka pasti akan hancur kebatilan. Jadi makna hak di sisi yang lain adalah al-batil. Para pemirsa, dalam konteks ini yang disampaikan oleh Kiai Yusuf tadi bahwa al-haq yang maha benar dan pasti terjadi itu sebuah masa depan ya. Yaitu hari kiamat, hari akhir, siksa, surga dan neraka. Itu semua adalah kebenaran yang pasti akan terjadi. Di sisi yang lain, al-haq itu dalam konteks kehidupan kita adalah kebenaran yang harus kita perjuangkan. Dalam konteks kebenaran ini berarti kebenaran apapun yang ada di bumi ini, baik yang bersumber dari manusia, dari alam semesta, yang diciptakan melalui manusia. Kan konstitusi itu sebetulnya kebenaran yang dikreasi oleh manusia. Semuanya kembali bersumber kepada yang paling maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan pernah ragu, kalau ada kebenaran maka kita harus menjadi bagian dari ikhtiar atau upaya-upaya mewujudkan kebenaran itu. Karena apa? Kewajiban menuju terwujudnya kebenaran itu bukan kewajiban pemerintah, pemimpin saja, bukan kewajiban ulama saja menghimbau, tapi setiap individu, setiap pribadi harus dan memiliki kewajiban untuk mewujudkan bersama-sama kebenaran. Kebenaran ini sangat luas dalam makna, baik itu kebenaran akidah, kebenaran tata kelola kemasyarakatan, kebenaran menata kehidupan. Bagaimana itu, Gus? Iya, memang
tadi. Jadi kebenaran itu harus kita perjuangkan. Tapi yang tidak kalah penting adalah memperjuangkan juga dengan cara yang benar. Ini. Jadi tidak bisa kita memperjuangkan kebenaran tetapi caranya tidak benar. Karena untuk bisa mencapai kebenaran yang hakiki, ini prosesnya juga harus benar. Kalau konteks tadi kita masuk pada amar ma'ruf nahi munkar kan. Ini yang kita harus terlibat di dalamnya. Amar ma'ruf tentu dengan cara-cara yang ma'ruf. Penyampaiannya bagus, kalau mungkin sistem ya melalui konstitusi. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, mencegah kemungkaran ini pun juga jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang baru. Ya seperti hari ini di tengah puasa Ramadan ini kadang-kadang ada yang saking semangatnya mencegah kemungkaran, razia warung-warung, diobrak-abrik. Ini mencegah kemungkaran tapi justru menimbulkan kemungkaran yang baru. Ya itulah di situ maka pentingnya semua itu didasari dengan keilmuan. Didasari dengan keilmuan. Tidak cukup hanya dengan semangat, dengan ghirah saja. Untuk memperjuangkan al-haq tadi, cara-caranya pun juga harus dengan cara yang hak, cara yang benar. Ya, para pemirsa tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Kembali bersama saya dan Bobi, kali ini bersama Kiai Yusuf Hudori dari Tegalrejo, Magelang. Para pemirsa, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di sisi yang lain, ja'al haq wa zahaqal batil. Nah, kebatilan ini menjadi problem yang harus diatasi secara bersama-sama. Kebatilan ini menjadi sumber kita tidak pernah sampai kepada yang al-haq. Tujuan kita sebetulnya hidup ini kan menuju sampai pada yang al-haq. Nah, kebatilan-kebatilan yang ada ini sedang kita perjuangkan bersama-sama. Baik oleh pemerintah, para ulama, cendekiawan, mahasiswa, pribadi-pribadi, kaum muda, kaum tua. Semua sedang berjuang bersama-sama untuk terwujudnya al-haq, terwujudnya kebaikan dan kebenaran, terwujudnya satu tata yang lebih baik. Karena itu kita terus harus menyadari bahwa tugas itu tugas semua pihak. Sebagai muslim yang baik tentu kita istilahnya menjadi bagian dari dakwah. Dakwah kan tidak hanya tugas ulama, tidak hanya tugas atasan ke bawah, tapi tugas secara individu. Nah, pemaknaan perjuangan menuju al-haq ini menjadi penting untuk kita tegaskan. Bagaimana menurut panjenengan, Gus? Semua harus terlibat. Jadi benar yang disampaikan Pak Muhaimin tadi bahwa menuju proses ini tidak hanya tanggung jawab satu pihak, tapi semua harus terlibat. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan, man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Jadi kadang hari ini kan, wah ini bukan tanggung jawab saya, udahlah biar diurus pemerintah aja. Wah, ini biar diurus ini, biar diurus kiai aja, biar diurus ulama. Enggak bisa. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang tidak peduli terhadap persoalan-persoalan keumatan. Hari ini ada banyak PHK, hari ini ada banyak masyarakat yang kesulitan soal makanan, ada anak-anak yang tidak mendapatkan haknya untuk belajar. Kalau kita nggak ikut bergerak, falaisa minna, jangan berharap kamu ikut Rasulullah. Rasulullah tidak akan mengakui, kamu bukan rombonganku, kata beliau Nabi. Lah kalau nggak diakui rombongannya Rasulullah, kita mau ikut siapa besok itu? Ini kan persoalannya di situ. Maka kita harus bergerak dengan sesuai kemampuan, kapasitas masing-masing yang berubah. Ada lagi satu kisah yang bisa kita ambil
ketika ada ya burung kecil lah di saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar itu. Dia hanya ngambil air 1 titik, dia bawa. Akhirnya ada burung gagak yang besar menertawakan. Kamu sedang apa? Air segitu apa bisa membantu Ibrahim? Jawabannya sederhana. Saya hanya sedang menegaskan posisi saya. Gitu loh. Agar Allah tahu saya telah berbuat meski kecil untuk membantu kebenaran, untuk membantu Ibrahim. Jadi menurut saya semua punya bidang masing-masing. Punya bidang masing-masing untuk bergerak, membantu. Yang punya harta kan ayo disampaikan dalam Al-Quran. Yang punya harta bisa berjuang lewat hartanya. Yang punya ilmu bisa berjuang lewat ilmunya. Yang punya tenaga, gunakan tenaganya untuk kebaikan dan menuju kepada kebenaran tadi. Ya. Apalagi yang punya kuasa, punya kebijakan, ini luar biasa kalau digunakan untuk kemaslahatan tadi. Nah, itu yang harus kita sampaikan bersama-sama agar semua punya tanggung jawab membawa Indonesia ini lebih baik ke depannya. Itu yang penting sekali. Ya. Menuju pantulan Allah agar wujud al-haq itu bisa dijalankan sebagai khalifatullah fil ard, sebagai cermin pantulan Allah di muka bumi ini, maka kita harus berjuang tiada henti. Kita harus mewujudkan apa yang disebut tanggung jawab sebagai khalifatullah. Begitu, Gus? Iya. Dan jangan sampai ada yang namanya pesimisme. Ya. Karena hari ini yang muncul kan itu. Ya. Berjuang terus kapan hasilnya, itu loh. Ya. Ya, dari ini ganti ini, cuman seperti ini. Nah, itu tadi kembali kepada semangat al-haq tadi, bahwa perjuangan itu kan harus dilandasi dengan niat ibadah. Niat ibadah. Kalau semua berpikir seperti itu, saya rasa nggak akan mungkin ada Pangeran Diponegoro, nggak ada mungkin pahlawan-pahlawan itu. Karena sesungguhnya pahlawan yang sejati adalah pahlawan yang tidak berharap menikmati hasil perjuangannya. Yang menikmati siapa? Biar anak keturunannya nanti. Gitu loh. Semua, para nabi dulu juga berjuang, tidak menikmati hasilnya. Dan ada cita-cita yang lebih luhur, yakni mendapatkan ridho Allah. Kita berjuang ibtigho'an limardhotillah. Biarlah Allah yang akan menilai, apapun hasilnya, perjuangan harus tetap jalan. Maka disampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Nah, barang siapa yang meninggalkan legasi kebaikan. Nah, saya sudah memperjuangkan pendidikan murah. Saya nggak menikmati. Yang menikmati siapa? Anak cucu nanti. Nah, maka anak cucu nanti itu ketika dia belajar, nah, pejuang-pejuang tadi akan mendapatkan jariah, mendapatkan pahala yang terus mengalir. Inilah investasi akhirat. Perjuangan itu tidak hanya investasi duniawi. Perjuangan itu justru kita berharap juga ada investasi akhirat. Nah, itulah siapa yang meninggalkan legasi kebaikan, maka dia akan menuai hasilnya terus-menerus. Selagi itu masih dijalankan, nah itu akan terus-menerus. Meski kita nggak menikmati ya, tapi yang menikmati anak cucu kita nanti. Maka jadi tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Intinya itu. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Dan perjuangan terus menuju al-haq adalah bagian dari kewajiban setiap muslim dan mukmin. Tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, kembali bersama saya dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jadi
yang disebut sebagai penyakit umum terjadi itu apatisme, ketidakpedulian, menyerahkan urusan kepada orang lain, bahwa dia tidak menjadi bagian partisipasi dari perjuangan kebenaran. Padahal kebenaran itu harus diperjuangkan. Kebenaran itu bisa terwujud di bumi ini apabila kita ingin meraih dan mendapatkan manfaat dari kebenaran itu. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi bagian dari proses menuju kebenaran itu adalah perjuangan. Perjuangan tiada henti, proses yang terus-menerus, karena apatisme kita semua itu, meskipun ya namanya perjuangan kebenaran itu pasti tidak mudah. Kadang kita harus lelah, kadang kita harus frustasi, kadang kita harus kalah. Ada kalanya kalah, ada kalanya bangkit dan terus berjuang untuk kebenaran itu. Bagaimana Gus tips-tips agama kita agar semangat berperan ini ada di dalam menjadi bagian dari al-haq itu, kebenaran itu? Al-Quran sudah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak akan memberikan tanggung jawab, tidak akan memaksa kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Itu. Maka dalam berjuang pun juga secara operasionalnya itu di hati disampaikan man ra'a mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat sesuatu yang enggak beres, maka rubahlah dengan tanganmu. Tangan di situ bisa bermakna kekuasaan. Ini tentu konteksnya bagi para pemegang-pemegang kebijakan. Nah, kalau kita yang bukan pemegang kebijakan, apakah kita tinggal diam? Ya tidak. Tidak tinggal diam. Kalau kamu tidak bisa menggunakan kekuatanmu, fabi lisanihi. Ya paling enggak kita ngingetin lah. Itu enggak benar itu. Bahkan ada satu hadis yang lebih dahsyat lagi, bahwa jihad hari ini bukan lagi menggunakan pedang. Tapi jihad yang paling utama, afdholul jihad, qaulul haq. Berani berkata benar, inda sultanin jair. Di depan pemimpin-pemimpin yang nyeleweng. Ini berani berkata benar. Itu adalah mujahid-mujahid zaman hari ini. Yep. Jadi tidak harus menggunakan kekerasan, menggunakan pedang, menggunakan molotov. Yang penting kita ngomong kencang, teriak kencang, itu sudah termasuk bagian daripada jihad. Nah, jangan sampai kita masuk di kategori yang paling at'aful iman, itu yang paling akhir. Kita hanya diam, tapi mengingkari bahwa itu tidak benar. Itu kan ingkar bil qalbi. Jadi berjuang hanya dengan hati, itu kan aliran kebatinan kalau itu. Jadi kita ya tetap bagaimana menggunakan fabi yadihi. Yadihi itu ya, kalau makna dasar yadi itu tangan, ya mungkin bisa dimaknai lah. Kita melihat banjir hari ini, jangan kita hanya menyalahkan pemerintah, tapi gunakan tanganmu. Minimal kamu tidak buang sampah sembarangan lah. Minimal kamu tidak ngotorin sungai, minimal kamu tidak nebang pohon sembarangan. Itu namanya fabiyadihi, menggunakan tangan untuk berbuat mencegah kerusakan alam lah, kerusakan alam. Jadi berjuang untuk al-haq itu dikategorikan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Apa tadi? Sesuai dengan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nah, artinya sekecil apapun tidak boleh diam gitu loh, Gus. Ya toh? Semampunya tidak boleh diam. Artinya yang kuat ya sekuatnya, yang lemah ya dengan lemahnya, yang berkuasa dengan kekuasaannya, yang dengan
analisa dengan analisa dan seterusnya. Artinya la yukallifullah itu bermakna bahwa tidak boleh diam sebetulnya, tidak boleh pasif. Para pemirsa, al-haqqu itu jelas kok. Lawan katanya itu al-batil. Sehingga ketika kita mau menjadi bagian dari gerbong Allah yang maha hak, itu ya kita harus mengeliminir kebatilan, mengurangi kebatilan, membersihkan kebatilan. Yang paling buruk mendoakan tok ya, nggak berbuat apa-apa, mendoakan agar tidak ada kebatilan. Nah karena itu kembali asma Allah al-haq menjadi inspirasi kita, tujuan kita, keyakinan kita bahwa kita akan diterima menjadi bagian dari al-haq itu. Allah akan merangkul kita, menyayangi kita dan memasukkan kita dalam surganya kalau kita juga membumikan al-haq dalam praktek kehidupan kita sehari-hari dengan segenap apa yang kita mampu. Para pemirsa, maha benar Allah, maha hak Allah dengan seluruh janji-janji, dengan seluruh perintahnya yang akan bermanfaat buat kita. Terima kasih para pemirsa atas kebersamaan dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat, ya, hamba-hamba menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa. Insya Allah dengan takwa kita akan menjadi orang-orang yang baik. Terima kasih Gus Yusuf Hudairi. Terima kasih semuanya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV